Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso. Saya akan mencoba menjelaskan rangkuman saya dari bab 7 sampai dengan bab 14, yaitu yang dimulai dari akal dan wahyu sampai dengan konsep iman mengenai teologi Islam dari buku Harun Nasution. Yang mana bab 1 sampai dengan bab 6 telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita mulai dari bab 7 yaitu akal dan wahyu. Memakai akal dan wahyu dalam memperoleh pengetahuan dalam membahas teologi sebagai ilmu yang membahas soal ketuhanan dan kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan, akal sebagai daya pikir, dan wahyu sebagai kabar. Ada dua pokok masalah yang masing-masing berbicara atau bercabang dua dalam persoalan akal dan fungsi wahyu. Di dalam buku Ilmu Kalam, masalah pertama mengenai mengetahui Tuhan dan masalah yang kedua mengenai baik dan jahat. Dan masalah yang kedua bercabang menjadi dua, yaitu mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan. Dan kedua cabang dari masalah kedua ialah mengetahui baik dan jahat dan kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Dari polemik di atas muncullah jawaban yang berbeda dari aliran teologi Islam mengenai 4 masalah di atas. Masalah tersebut diperoleh dari akal atau wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, pengetahuan dapat diperoleh melalui perantara akal dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan demikian, berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Baik dan jahat diketahui melalui akal dan demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat itu wajib. Menurut aliran Asy'ariyah menolak sebagian besar pendapat di aliran Mu'tazilah. Jadi aliran Asy'ariyah ini menolak sebagian besar pendapat dari aliran Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui, mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Betul, akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Juga dengan wahyulah siapa yang patuh mendapat upah dan siapa yang tidak patuh mendapatkan hukuman. Sedangkan aliran Maturidi sepaham dengan pendapat Mu'tazilah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Mu'tazilah memberikan daya besar kepada akal dan Asy'ariyah yang memberikan daya kecil kepada akal. Selanjutnya bab 8 yaitu fungsi wahyu. Tidak terlepas dari bab sebelumnya mengenai akal dan wahyu, fungsi wahyu menurut beberapa golongan sudah sangat jelas disebutkan dan dijelaskan dengan kesimpulan bahwa Mu'tazilah memberikan daya kecil terhadap wahyu. Begitu pula dengan golongan Maturidiyah, Samarkand dan Bukhara. Dan di antara golongan tersebut hanya Asy'ariyah yang memberikan daya besar terhadap wahyu, yang mana wahyu memiliki kedudukan penting. Manusia mengetahui baik dan buruk dan mengetahui kewajiban-kewajibannya hanya karena turunnya wahyu. Dengan demikian, jika sekiranya wahyu tidak ada, manusia tidak akan tahu kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya bab 9 yaitu free will dan predestination. Kaum Mu'tazilah menganut paham Qadariyah
dan free will. Dan sudah jelas bahwa kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa daya manusialah dan bukan daya Tuhan yang mewujudkan perbuatan manusia. Sedangkan bagi kaum Asy'ariyah tidak. Jadi Asy'ariyah dalam hal ini dekat dengan kaum Jabariyah yang berpendapat bahwa manusia dalam kelemahannya banyak bergantung kepada kehendak Tuhan. Ada perbedaan persepsi di antara paham teologi Islam mengenai kemauan dan daya berbuat, yaitu kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa kemauan dan daya berbuat adalah kemauan dan daya Tuhan dan perbuatan itu sendiri. Sedangkan menurut paham Maturidi yaitu daya yang diciptakan dan tidak menjelaskan apakah daya itu daya manusia atau daya Tuhan. Jadi di paham Maturidi ini mereka menjelaskan bahwa daya yang menciptakan, daya yang diciptakan, tapi mereka tidak menjelaskan daya itu daya manusia atau daya Tuhan, begitu. Selanjutnya bab 10 yaitu kekuasaan dan kehendak Tuhan. Mutlak Tuhan, yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, Dalam menjelaskan kekuasaan dan kemutlakan kehendak Tuhan, Al-Asy'ari menulis dalam Al-Ibanah bahwa Tuhan tidak tunduk dan patuh kepada siapapun. Di atas Tuhan tidak ada suatu zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tuhan bersifat absolut dalam berkehendak dan dalam kekuasaannya, dan pendapat Mu'tazilah berlainan dengan Al-Asy'ari. Sedangkan kedua golongan Maturidi berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan bersifat mutlak, yaitu sama dengan Al-Asy'ari. Selanjutnya bab 11 keadilan Tuhan. Paham keadilan Tuhan tergantung pada kekuasaan mutlak Tuhan. Kaum Mu'tazilah memiliki keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk tertinggi. Jadi mereka memiliki kecenderungan untuk melihat segala-galanya dari sudut kepentingan manusia. Sedangkan Asy'ariyah memiliki tendensi yang sebaliknya karena mereka percaya mutlak dengan kekuasaan Tuhan yang mutlak. Jadi mereka percaya pada kekuasaan Tuhan yang mutlak. Menolak paham Mu'tazilah bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam perbuatannya. Oke, gitu. Selanjutnya bab 12 yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang pertama kewajiban-kewajiban Tuhan kepada manusia. Jadi di sini kaum Mu'tazilah yang berpendapat demikian. Dan golongan Asy'ari dan yang lainnya mereka tidak sependapat. Yang kedua yaitu berbuat baik dan terbaik. Di sini Mu'tazilah lah yang berpendapat, sedangkan golongan Asy'ariyah dan yang lainnya tidak sepaham. Terus yang ketiga, beban di luar kemampuan manusia, Pemikiran kaum Mu'tazilah, sedangkan kaum Asy'ariyah dan lainnya tidak sepaham, yaitu pengiriman rasul-rasul, janji dan ancaman. Selanjutnya bab 13 yaitu sifat-sifat Tuhan. Yang pertama sifat Tuhan pada umumnya. Sifat Tuhan pada umumnya gitu. Mu'tazilah berpendapat Tuhan tidak memiliki sifat, sedangkan golongan Asy'ari mereka itu berpendapat bahwa Tuhan itu mempunyai sifat. Jadi Asy'ari ini sama Bukhara dan Samarkand ini memiliki satu pandangan yang berpendapat dan mengakui bahwa Tuhan memiliki sifat, berbeda dengan Mu'tazilah tadi. Setelah itu ada antropomorfisme gitu, sifat jasmani atau gitu. Jadi di sini tidaklah dapat dikatakan bahwa Tuhan memiliki sifat jasmani. Ya, begitu. Tapi Mu'tazilah setuju dengan faham ini, sedangkan Asy'ari tidak sependapat. Habis itu melihat Tuhan, karena bersifat imateri Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Namun kaum Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan
dapat dilihat di akhirat nanti. Sabda Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa sabda bukanlah sifat melainkan perbuatan Tuhan, sedangkan Asy'ariyah berpegang keras bahwa sabda adalah sifat dan sebagai sifat Tuhan mestilah kekal. Yang terakhir yaitu bab 14, konsep iman. Dalam pandangan kaum Asy'ariyah, dengan keyakinan mereka bahwa akal manusia tidak bisa sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Iman bagi kaum Asy'ari adalah tasdik, dan batasan iman adalah at-tasdik billah, menerima sebagai kabar adanya Tuhan. Sedangkan pandangan kaum Mu'tazilah, iman bukanlah tasdik dan ma'rifah tetapi amal. Golongan Bukharos pendapat dengan Asy'ariyah, sedangkan golongan Samarkan berpendapat iman mestilah harus lebih dari tasdik, yaitu ma'rifah atau amal. Demikian penjelasan saya tentang teologi Islam dari Harun Nasution yang telah saya rangkum dari bab 7 sampai dengan bab 14. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.